Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di Pesan Pemimpin. Hari ini saya ingin merenungkan apa yang tercantum di kitab Mazmur. Mazmur adalah kitab yang ditulis oleh Daud, Raja Daud, dan yang berisi banyak sekali dengan pujian, penyembahan, doa, keluhan, dan nubuatan. Kitab Mazmur ini sangat berarti, sangat penting karena Tuhan Yesus sendiri banyak mengutip dari ayat-ayat di kitab Mazmur. Tetapi Tuhan pada waktu saya merenungkan ini, Tuhan seolah-olah mengingatkan saya untuk memperhatikan doa-doa dari Daud terhadap musuh-musuh Daud. Saya akan bacakan beberapa doa yang Daud naikkan terhadap musuh-musuhnya. Dia berdoa memohon Tuhan untuk membuat musuh-musuhnya habis binasa, menjadi timbunan puing, lenyap dari ingatan, jatuh ke dalam lubang yang digalinya sendiri, kelaliman menimpa kepalanya, kekerasan menimpa batu kepalanya, terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Biarlah musuh-musuhnya, biarlah mereka mendapat malu dan menjadi habis, berselubung celah dan noda. Dan biarlah maut menyergap mereka sehingga mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebuah kematian yang mengerikan. Itulah doa-doa Daud terhadap musuh-musuh Daud. Doa-doa yang sekarang bagi kita sangat mengerikan. Kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo juga mungkin lebih baik sedikit. Amsal berkata di Amsal 25, jikalau seterumu atau musuhmu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah minum air. Berbuatlah baik kepada musuh-musuh kita yang sedang lemah. Ini kelihatannya lebih baik, tetapi sebenarnya motivasinya juga salah. Karena ayat selanjutnya berkata, karena engkau akan menimbun bara api ke atas kepalanya dan Tuhan akan membalaskan kepadamu. Tuhan akan memberi upah. God will reward thee. Tuhan akan memberikan upah kepadamu. Jadi, perbuatan baik kepada musuh yang lemah di Amsal mempunyai motivasi menempatkan bara api di kepala musuh kita dan juga mengharapkan reward, mengharapkan upah dari Tuhan. Tetapi Yesus di Perjanjian Baru berkata kalau kita harus mengasihi musuh kita. Matius 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Versi King James lebih jelas lagi mengatakan, but I say unto you, tetapi aku berkata kepadamu, love your enemy, cintai, kasihi musuh-musuhmu, bless them that curse you, berkati mereka yang mengutuki kamu, do good to them that hate you, berbuatlah baik kepada mereka yang benci kepadamu, pray for them which despitefully use you and persecute you. Berdoalah bagi mereka yang melecehkan dan menganiaya engkau. Jadi Tuhan minta kita berbuat baik kepada musuh kita, mendoakan musuh kita, memberkati musuh kita, tapi bukan dengan alasan untuk menerima berkat dari Tuhan, bukan dengan alasan memberikan kepada musuh kita batu bara di atas kepala mereka, tetapi dengan motivasi kasih, dengan motivasi mencintai musuh kita. Musuh adalah orang-orang yang berusaha melakukan kejahatan dalam kehidupan kita. Musuh adalah orang yang membenci kita. Musuh mereka-rekakan hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Apakah mungkin kita bisa mencintai mereka? Kitab Roma berkata, biarlah kasihmu tidak pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu benar-benar harus tulus, bukan cuma basa-basi.
Sanggupkah kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita dengan tulus? Ada seorang bijak berkata, engkau tidak akan bisa menang melawan kejahatan. Engkau tidak bisa memerangi kejahatan. Engkau tidak bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Sampai engkau dapat melihat kebaikan di balik kejahatan tersebut. Sesungguhnya kita hanya bisa mengasihi kalau kita bisa melihat kebaikan dari orang-orang ataupun perbuatan yang memusuhi kita. Yusuf berkata di Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya bahwa memang mereka mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf bisa membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya dengan kebaikan, dengan tulus, dengan kasih. Karena dia bisa melihat bahwa Tuhan mereka-rekakan yang baik di balik setiap rencana jahat dari saudara-saudaranya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa menemukan kebaikan di balik reka-reka yang jahat dari musuh-musuh kita? Saya ingin membacakan sebuah surat doa dari kamp konsentrasi Ravensbrück. Ini konsentrasi pada saat Perang Dunia Kedua. Tuhan, ingatlah tidak hanya kepada orang-orang yang berkehendak baik, tetapi juga kepada orang yang berkehendak jahat. Jangan hanya mengingat semua penderitaan yang mereka timpakan kepada kami. Ingatlah buah-buah yang kami hasilkan akibat penderitaan ini. Persahabatan, kesetiaan, kerendahan hati, keberanian, dan kemurahan hati kami. Semuanya ini merupakan keluhuran yang diinspirasikan oleh penderitaan ini. Dan jika tiba saatnya mereka harus diadili, biarkanlah semua buah yang telah kami hasilkan ini menjadi pahala dan pengampunan mereka. Orang-orang ini mungkin binasa dalam kamp konsentrasi, mengalami aniaya yang berat, tetapi mereka bisa melihat buah dari penderitaan yang mereka alami, dari kejahatan yang mereka alami. Mereka akan bahkan berdoa supaya buah-buah yang mereka hasilkan juga diperhitungkan untuk orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka. Yuk kita sadar bahwa apapun kejahatan yang direncanakan terhadap kita, Tuhan bisa membuat menjadi baik bagi kehidupan kita. Dia turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Apapun itu, apapun hal-hal yang jahat yang orang reka-rekakan, Tuhan pasti sanggup membalikannya. Mazmur 120, Mazmur Ziarah dimulai dengan kata-kata bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan, dunia ini penuh dengan orang-orang yang membenci kedamaian, sehingga mereka sungguh rindu untuk kembali ke Yerusalem, kembali ke Bukit Sion. Demikian juga kita, kejahatan di dunia begitu hari makin jahat, tetapi itu pun membuat kebaikan, yaitu kita rindu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita rindu Yerusalem yang baru. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melihat bahwa Engkau mereka-rekakan yang baik di balik segala reka-reka jahat yang orang-orang rencanakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengasihi mereka dengan tulus. Kami boleh mengalahkan kejahatan mereka dengan kebaikan yang dimotivasi oleh kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya dunia makin jahat, tetapi kami tidak akan stres apalagi depresi, karena kami boleh melihat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.